Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan babus syafa'ah, bab tentang asy-syafa'ah. Dan asy-syafa'ah yang beliau maksudkan di sini adalah asy-syafa'ah ketika di dunia. Kita akan sedikit menjauh dulu dengan membahas makna dari kata syafa'at. Syafa'at secara bahasa artinya adalah menggabungkan dua hal. Dhammu syai' ila syai', menggabungkan dua hal. Atau mungkin bisa kita juga bahasakan dengan istilah menggenapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wasyaf'i wal watr. Demi asy-syafa' dan demi al-watr. Asy-syafa' itu artinya yang genap. Al-watr artinya water. Artinya apa water? Ganjil, lawannya genap. Demi yang genap dan yang ganjil. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh makhluknya. Karena makhluk itu kalau enggak genap, ganjil. Kalau jomblo itu genap atau ganjil? Oh ganjil, insyaallah. Belum genap. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah cuma satu. Seperti matahari itu cuma satu. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasangan. Seperti manusia, ada lelaki, ada perempuan. Sehingga ketika Allah bersumpah demi genap dan demi yang ganjil, berarti Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Ada juga yang menafsirkan asy-syafa' di sini adalah makhluk, sedangkan al-watr adalah Allah. Allah bersumpah dengan menyebut makhluk dan menyebut zat yang maha ganjil. Nabi SAW mengatakan, innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ganjil, artinya tunggal, dan dia menyukai yang ganjil. Makanya ketika kita beraktivitas, jika bisa dibuat ganjil, maka dianjurkan untuk dibuat ganjil. Misalnya makan, ya dibuat 3 kali. Minum dibuat 3 kali. Contoh yang lain apa Pak? Melakukan aktivitas tertentu, kalau bisa dibuat ganjil, buat ganjil. Selanjutnya, dengan makna bahasa yang artinya menggenapkan tadi, maka syafaat secara makna istilah tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu menggenapkan hak. Menggenapkan hak. Di mana dalam kondisi tertentu ada hak yang itu dimiliki oleh salah satu. Misalnya, satu-satunya yang berhak mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Satu-satunya yang berhak memasukkan hamba ke dalam surga hanya Allah. Yang berhak menyelamatkan hamba dari neraka hanya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada sebagian makhluknya untuk memberi syafaat. Sehingga seolah-olah ada makhluk yang dia bisa menggenapkan hak Allah dalam mengampuni dosa, menyelamatkan dari neraka, memasukkan hamba ke dalam surga sebagaimana syafaat yang kita kenal. Selanjutnya, di sana ada syafaat
di dunia dan ada syafaat di akhirat. Nah, kali ini pembahasan kita berkaitan dengan syafaat di dunia. Pembahasan tentang syafaat di dunia, di situ ada dua latar belakang. Ada dua latar belakang. Pertama adalah syafaat yang dilatar belakangi oleh manfaat dunia. Yang kedua, syafaat yang dilatar belakangi oleh keyakinan. Oleh keyakinan. Berarti yang kedua ini berkaitan dengan masalah akidah. Coba kita bahas yang nomor 2 terlebih dahulu. Syafaat yang dilatar belakangi karena keyakinan. Berarti ini kan berkaitan dengan hal gaib, Pak ya. Masalah gaib. Tapi ini terjadi di dunia. Yang ada di dunia. Dan yang dimaksud adalah syafaat yang disebutkan oleh Allah di surat Yunus ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum, makhluk yang tidak bisa memberikan madarat. Tidak bisa memberikan madarat itu bahasa kita enggak bisa bikin kualat. Wala yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa membuat orang jadi lebih kaya, bertambah rizkinya. Wa yaqulun, dan mereka yang melakukan sikap seperti ini beralasan haula'i syufa'auna indallah, bahwa mereka itu makhluk-makhluk yang kami mintai doa ini adalah makhluk yang bisa memberi syafaat kami di sisi Allah. Bisa memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syafaat yang dimaksud di sini syafaat di mana, Pak? Bukan di akhirat, tapi di dunia. Kok bisa Anda bisa sebut di dunia bukan di akhirat? Karena orang musyrikin itu enggak percaya akhirat. Orang yang melakukan tindakan ini tidak percaya akhirat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yab'atsu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang yang sudah jadi tanah? Ya. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika dia sudah jadi tanah? Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan yang sudah mati. Dan masih banyak keterangan dalam Al-Qur'an di mana orang musyrikin itu tidak percaya dengan adanya akhirat. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali memberikan penegasan tentang akan adanya hari kiamat. Manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya dan seterusnya. Berarti orang musyrik meyakini ada makhluk yang bisa memberi syafaat di sisi Allah adalah syafaat apa? Di dunia. Syafaat di dunia ini maksudnya apa sih, Pak? Yang terkait hal gaib, dan yang dimaksud di sini adalah syafaat dalam mengantarkan doa. Syafaat dalam mengantarkan doa. Syafaat di dunia adalah berkaitan dengan syafaat dalam mengantarkan doa. Maksudnya gimana? Ada orang punya keyakinan bahwa ketika seseorang itu berdoa di kuburan, dia yakin bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Tapi orang ini punya anggapan bahwa arwah dari penghuni kubur ini nanti akan mengantarkan doanya kepada Allah. Yang mengabulkan Allah, tapi diantarkan oleh arwah dari penghuni kubur ini. Sehingga posisi roh ini diyakini sebagai pemberi syafaat. Roh diyakini sebagai apa? Pemberi syafaat. Berupa apa? Ngantarkan doa.
yaitu mengantarkan doa. Baik, ini keyakinan yang dimiliki oleh orang musyrik. Apa status keyakinan ini? Al-Quran menegaskan perbuatan kesyirikan. Sehingga di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap praktek kesyirikan yang mereka lakukan. Dan dibantah oleh Allah di lanjutan ayat. Bapak lihat di baris yang ketiga. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan wahai Muhammad, apakah kalian akan memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak pernah tahu kalau ada di langit dan di bumi? Baik, jika ada sesuatu yang Allah nggak pernah tahu, berarti itu ada atau tidak? Ya, kenapa nggak ada? Karena mustahil. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, tapi tidak tahu. Berarti ketika ada sesuatu yang dinyatakan oleh Allah, Allah tidak pernah tahu ada kayak gini, berarti ada atau tidak? Tidak mungkin ada. Akalmu di mana? Mengatakan sesuatu yang Allah tidak pernah tahu. Sebab dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan dan mematikan. Masa dia nggak tahu? Itu tidak mungkin. Artinya keyakinan ini adalah dusta, tidak sesuai realita. Sehingga meyakini ada roh yang bisa memberi syafaat dalam bentuk mengantarkan doa kepada Allah, ini dinilai oleh Allah. Al-Quran menilai bahwa satu, ini keyakinan dusta. Dusta itu artinya tidak sesuai realita. Realitanya tidak ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah punya makhluk yang bertugas mengantarkan doa. Gak ada makhluk yang punya tugas mengantarkan doa. Yang kedua, ini keyakinan kesyirikan. Status keyakinan ini adalah keyakinan kesyirikan. Sehingga orang punya keyakinan seperti ini tidak boleh. Karena ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai keyakinan syirik. Pelakunya ya berarti dia melakukan perbuatan kesyirikan. Karena itu kalau misalnya Bapak kami tanya ya, tugas mengantarkan kepada Allah, tugas mengantarkan kepada Allah. Satu, amal hamba. Ada enggak Pak makhluk yang bertugas mengantarkan amal hamba kepada Allah? Ada atau tidak? Nggih? Prinsip dalam ibadah langsung kepada Allah. Pertanyaannya, ada enggak makhluk yang bertugas mengantarkan amal hamba kepada Allah? Ada atau tidak? Ada. Ada siapa? Malaikat. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk melakukan ini. Banyak dalil yang menyebutkan ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat mu'aqibat yang mereka silih berganti menjaga manusia. Dan Nabi SAW mengatakan malaikat mu'aqibat ini bertugas mengantarkan amal hamba setiap subuh dan asar. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Ada malaikat siang dan malam yang silih berganti menjaga kalian. Mereka kumpul di waktu subuh dan waktu asar. Jadi ada makhluk yang bertugas mengantarkan amal hamba kepada Allah.
Yang kedua, makhluk yang bertugas mengantarkan doa hamba. Ada atau tidak makhluk yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah? Ini tidak ada. Jadi kalau malaikat saja itu tidak ada yang bertugas kayak gini. Kok nyari arwah siapapun yang disebut sebagai orang soleh atau yang disebut sebagai wali atau siapapun, tidak mungkin ada. Karena Allah tidak pernah menugaskan makhluk untuk mengantarkan doa hamba kepada Allah. Andai ini ada, maka yang lebih berhak mengantarkan adalah malaikat. Coba malaikat yang namanya siapa yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah? Tidak nemu kita, Pak. Karena memang tidak ada. Disinilah berkaitan dengan keyakinan bahwa ada arwah, roh yang diyakini memberi syafaat dalam bentuk mengantarkan doa kepada Allah. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang tidak benar. Al-Quran menilainya sebagai sebuah kedustaan karena tidak sesuai dengan realita. Dan yang kedua, Al-Quran menyebutnya sebagai praktek kesyirikan. Artinya diyakini tidak boleh, dipraktekkan tidak boleh, bahkan sampai pada tingkatan perbuatan kesyirikan. Ini di posisi dia yakin yang mengabulkan doa itu Allah. Yakin yang mengabulkan doa adalah Allah. Bukan karena meyakini arwah ini yang mengabulkan doa, tapi dia meyakini yang mengabulkan doa itu Allah. Karena sebagian orang ketika membela praktek ini ya beralasan, saya yakin yang mengabulkan doa itu Allah, bukan arwahnya Kanjeng Sinten. Tapi beliau cuma mengantarkan doaku kepada Allah. Makanya kita bisa lihat ya, ziarah kubur. Jadi sejarah kesyirikan yang pertama itu terjadi di zaman Nabi Nuh, dan itu juga kaitannya dengan kuburan. Orang soleh yang mati kemudian dibuat petilasan, lalu lama-lama akhirnya disembah. Dan proses penyembahannya itu mereka meyakini arwah orang soleh ini mengantarkan doanya kepada Allah. Sehingga ziarah kubur yang syar'i, yang sesuai syar'i, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ingat akhirat. Hadis yang ma'ruf. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah, tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat, ziarah kubur itu mengingatkan mati. Sehingga seharusnya tujuan ziarah kubur itu ingat mati. Sehingga Bapak bisa bayangkan tujuan ziarah kubur untuk lulus tes CPNS. Nah, ini kan salah fungsi. Orang kalau ingat akhirat, kira-kira kepikiran nggak tes CPNS? Orang ingat mati, misalnya, aku ziarah kubur biar ingat mati. Kira-kira kepikiran nggak menang caleg? Tidak mungkin. Maka kita bisa pastikan orang yang ziarah kubur dengan tujuan tes CPNS, terus caleg, lalu apalagi ujian UN, dan seterusnya. Dan di momentum tertentu kadang rame, kadang sepi. Rame itu ternyata pas mau ujian. Sepi itu ya kalau tidak ada momentum khusus itu sepi. Karena wallahu alam, mereka ziarah kubur untuk tujuan kepentingan duniawi. Jadi ini itu maksudnya apa? Dibawa sebagai doa. Seharusnya kan mendoakan mayit, bukan mendoakan kepentingan pribadi. Tapi ini dibalik, ziarah kubur lebih dominan untuk doa pribadi, bukan mendoakan mayit.
ini mayit sudah nggak bisa beramal, yang disebut oleh Nabi SAW, inqata'a amaluhu, amalnya terputus setelah dia mati, kamu masih bisa beramal, bisa menambah pahala, malah mayitnya nggak didoakan, dia berdoa untuk kepentingan pribadi. Baik, ini pembahasan syafaat di dunia yang dilatar belakangi oleh keyakinan dan akidah. Berikutnya kita beralih ke syafaat dunia. Oh ya, silakan. Pertolongan. Baik. Oh ya, silakan. Sahabat minta doa kepada Nabi SAW. Kalau saya datang ke Pak Hasin, Pak Hasin tolong doakan. Apakah arwah Pak Hasin lepas lalu mengantarkan doanya kepada Allah? Tidak. Tapi Bapak berdoa, Allahumma, Allahumma. Sehingga tetap mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah dengan keyakinan doa ini akan tembus menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kehendaki. Begitu? Orangnya harus masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah mati, kan kita tidak minta didoakan. Tapi keyakinan kita berdoa, memohon agar ini nanti mengantarkan doanya kepada Allah. Kalau masih hidup, beliau berdoa, namun untuk kebaikan orang lain. Begitu ya. Baik. Mengenai makna syafaat secara bahasa, apakah bisa artinya adalah pertolongan? Kalaupun diartikan sebagai pertolongan, karena dia membantu orang lain yang membutuhkan kepada sosok yang lain. Makanya ada syafaat di dunia karena latar belakang manfaat. Ada syafaat di dunia karena latar belakang manfaat. Kalau syafaat di dunia karena latar belakang ideologi kayak tadi Pak, meyakini ada yang mengantarkan doa, Quran sudah final memvonis itu syirik. Sehingga kita mau nyari alasan apa lagi untuk membela praktik seperti ini. Yang pertama sudah dinyatakan oleh Allah, tidak ada makhluk yang punya tugas seperti itu, baik malaikat maupun arwah orang soleh. Yang kedua, Allah menyatakan itu adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga mau dibela pakai apa lagi kalau sudah dua pernyataan ini. Nah, sedangkan makna syafaat secara bahasa memberi pertolongan ataupun apa tidak menunjukkan kalau praktek itu bisa bernilai benar. Karena makna pertolongan kan bisa pertolongan untuk hal yang mubah. Sekarang kita lihat ini ya. Ya. Baik. Baik. Ayatnya mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Dan bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah di sini adalah berdoa kepada makhluk itu. Karena doa itu ibadah. Ya'bud. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa dengan ibadah salah satunya di firman-Nya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin di surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong an ibadati dari ibadah. Ibadah di sini doa. Yang enggak mau doa itu sombong. Sesungguhnya orang yang sombong sehingga dia enggak mau berdoa akan masuk jahanam. Ada orang yang enggak mau doa, Pak? Ya? Banyak sekali, Pak. Orang ateis kan enggak mau doa. Orang-orang yang dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, dia tidak mau berdoa kepada Allah.
Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Diancam oleh Allah, mereka akan masuk jahanam dakhirin, dalam kondisi terhina. Begini. Sehingga doa itu diungkapkan dengan kata ibadah. Sebagaimana ibadah terkadang diungkapkan dengan kata doa. Maka di ayat yang lain, wa yad'una min dunillah, mereka berdoa kepada selain Allah. Baik. Sama seperti tadi ya, minta didoakan. Teman yang sudah haji misalnya Pak Ki minta didoakan oleh Pak Pur misalnya ya. Terus beliau berangkat haji, lalu didoakan, ya Allah tambahkanlah ya, tambahkanlah keberkahan bagi Pak Ki. Jadi beliau minta kepada Allah. Kalau permintaan kepada Allah kan bebas ya, mau untuk kepentingan pribadi, kebaikan, bahkan yang sudah mati kita doakan. Sehingga bukan arwahnya Pak Pur lepas terus menuju Allah. Ini ada doanya Pak Ki ya Allah. Yang diyakini tadi kan dia minta kepada si mayit untuk mengantarkan doanya kepada Allah. Begitu? Ya. Dia berprasangka roh ini berpulang ke rahmat Allah. Kita misalnya meyakini hal itu. Tapi syariat melarang untuk berdoa kepada dia. Terus mau gimana? Misalnya arwahnya para nabi kan jelas berada di atas ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau mau wafat, beliau mengucapkan kalimat apa? Ma'ar rafiqil a'la. Bersama dengan teman-teman yang tinggi dan mulia. Artinya beliau ingin naik ke atas. Arwahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga arwah para nabi berada di mana? Di atas, di langit. Sebagaimana dalam hadis Isra Mi'raj. Beliau ketemu Nabi Ibrahim di langit lapis 7, ketemu dengan nabi-nabi yang termasuk Nabi Musa. Sehingga saat beliau turun dari Allah, kemudian ketemu Nabi Musa. Terus balik lagi ketika peristiwa apa? Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Sehingga bisa nggak kita berdoa di kuburan Musa misalnya? Wahai Musa, antarkan doaku kepada Allah. Ya sama statusnya, tidak boleh. Statusnya tidak boleh. Karena syariat sudah mengatakan tidak ada tugas seperti itu, tidak ada. Maka Nabi pun misalnya yang sudah dekat dengan Allah, dia tidak bertugas untuk menghantarkan doa hamba kepada Allah. Lain halnya kalau masih hidup lalu Nabi mendoakan, itu beda lagi. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah syafaat untuk memberi manfaat. Untuk memberi manfaat di dunia. Nah, syafaat untuk memberi manfaat di dunia ini terjadi antar makhluk. Terjadi antar sesama makhluk. Terjadi antar sesama makhluk gimana Pak bentuknya Pak? Misalnya ya, si A lagi butuh untuk ngurusi pembangunan masjid. Dia kirim proposal tuh kepada si B. Nah, B bupati misalnya. Nah, karena bupati ini tidak kenal sama si A, ya proposal cuma ditumpuk saja. Karena nggak kenal Pak. Ini di negeri mana Pak kayak gini Pak? Oh Wakanda. Selalu Wakanda tuh Pak. Jadi karena nggak kenal ya cuma ditumpuk gitu saja. Bahkan nggak cuma proposal Pak, ngurusi administrasi tertentu itu kalau nggak kenal ya mungkin notaris paham lah ya. Misalnya mau berkas-berkas apapun untuk ngurusi ini taruh di bawah dari tumpukan banyak yang semuanya tidak tahu nasibnya seperti apa. Sampai tahunan itu, tidak tahu itu. Kantor kami kapan ya MB-nya keluar itu, Masya Allah.
Itu dari pandemi sampai sekarang. Ya wallahu alam. Karena kita nggak punya kenalan ke atas. Jadi kalau mau organik, normal-normal saja ya, keduluan yang anormal. Yang abnormal. Karena kamu organik, kamu normal. Kalau kamu nggak normal ya nanti ada jalur tidak normal. Saya pernah baca, Pak, status kalau ndak Facebook ya IG. Kritikan yang dimasukkan kepada dinas terkait seperti ini. Kok lama banget sih ngurusi administrasi kayak gini? Nah, dia ngasih jawaban dalam bentuk meme. Emang yang diurusi cuman kamu doang? Kan antri. Nah, gitu. Oh iya, saya sadar itu antri. Cuman antriannya kenapa nggak normal? Sehingga ada yang seharusnya dia masuk di bawah, ditaruh di atas, karena pakai cara nggak normal. Kalau bicara antri lah ya. Sama seperti kemarin. Alhamdulillah, setelah Kementerian Haji yang baru ini dipegang oleh teman-teman yang lebih amanah, Pak. Dulu itu ada kuota siluman, Pak. Ya, orang yang bergelut di dunia travel ngerti lah kayak gini. Jadi setiap travel diberi jatah oleh kementerian waktu itu dulu ya, yang dulu ya. Yang dulu bahwa dia bisa ngapling untuk kuota plus. Yang dimasukkan siapa? OB-nya, satpamnya, kemudian siapa lagi? Yes, mungkin tetangganya, nama-nama yang belum terdaftar. Sudah? Nah ini kan otomatis nggak bisa melunasi, mereka juga bukan orang yang berniat untuk daftar. Nah di saat keberangkatan, kuota siluman atas nama OB, atas nama satpam, atas nama ditawarkan ke jamaah haji yang berada di tahun ini daftar. Bapak ada ini Pak, kuota ini, tapi bayar. Ya akhirnya dari anggaplah misalnya sekian ratus travel, masing-masing ngambil 5 misalnya Pak ya, belum tentu ngambilnya 5 Pak. Ini masuk. Akhirnya antrian yang normal jadi antrian yang normal ya tetap di bawah Pak. Ya sebenarnya ini nggak boleh secara online ya, tapi saya sampaikan secara online ya. Karena yang di sini kan sudah paham orangnya. Baik, kita lanjutkan Pak. Wah jadi nggak enak ini. Nah terus karena ini tidak bisa, sebab Anda mungkin tidak punya kedekatan dengan atasan, maka si A minta tolong sama si Z ini, Mr. X ya, Mr. X. Ini Mr. X punya kedekatan dengan Bapak Bupati. Oh baik, saya bantu. Saya bantu, insya Allah proposal kamu tembus, sehingga bisa lebih cepat untuk di ACC. Nah ini namanya adalah pemberi syafaat. Ini disebut pemberi syafaat. Boleh nggak Pak seperti ini? Boleh. Ini boleh ya, Masya Allah. Boleh. Sebentar dulu. Kok boleh, kaget? Gimana? Boleh, tapi sebentar. Tapi sebentar, bolehnya kenapa? Nah, ini dalil-dalilnya ya. Kita baca dulu. Allah Ta'ala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang memberi syafaat dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan jatah pahala darinya. Yang dimaksud di sini adalah menolong sesama muslim untuk bisa mendapatkan manfaat berkaitan dengan interaksi dia dengan manusia yang lain. Itulah yang dimaksud di ayat ini. Dan Nabi SAW mengatakan, coba kita lihat keterangan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangi orang yang
butuh sesuatu kepada beliau. Bapak, seorang nabi itu orang penting enggak, Pak? Penting sekali, Mas. Sepakat ya? Maka kira-kira apakah beliau dibiarkan sahabat sendirian begitu saja? Tidak mungkin. Sahabat itu melindungi beliau. Sehingga ada sahabat yang dekat dengan beliau, akrab dengan beliau. Untuk bisa ketemu beliau lebih mudah karena akrab dengan beliau. Terutama sahabat-sahabat senior. Sehingga kalau ada orang asing misalnya dari luar yang belum pernah dikenal, orang luar yang dia tidak tahu atau belum pernah diketahui oleh Nabi SAW, terus punya kasus, punya pertanyaan, atau minta keputusan dari Nabi SAW, maka Rasulullah SAW aqbala ala julasaihi, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat dekat beliau, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat agar kalian dapat pahala. Berikan syafaat agar kalian dapat pahala. Jadi orang baru tadi misalnya, saya ingin tanya kepada Nabi SAW. Sebentar dulu ya, tak tanyakan ke beliau. Ya Rasulullah, ada fulan dari sini, pengen ketemu Anda. Sehingga sahabat ini nanti dapat pahala karena dia memberi syafaat kepada orang yang baru datang tadi. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ma ahabba, dan Allah yang akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah cintai. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan bagi para sahabat yang ingin dapat pahala jadi penghubung dari orang tertentu kepadaku, dan nanti mungkin hajat dia terpenuhi sehingga kau dapat pahala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, masya'a, sesuai yang Allah kehendaki. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qissati Barirah wa zawjiha, tentang kisah seorang wanita namanya Barirah dan suaminya namanya Mughith. Ada Barirah, ada Mughith. Ceritanya Barirah dan Mughith ini suami istri yang nikah ketika mereka sama-sama jadi budak. Barirah budak, Mughith juga budak. Nah, Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan harga 9 uqiyah. 5 uqiyah ukuran dari nisab zakat. Nisab zakat itu 5 uqiyah. Nabi SAW mengatakan, laisa 'alal muslimi shadaqatun fima duna khamsati awaq. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah ya, kalau bahasa kita ya sama dengan nisab zakat, Pak. Nisab zakat sekarang berapa? 85 gram emas itu berapa? 230-an juta ya. Kurang lebih itu, 240-an juta lah. Harga budak itu 9 uqiyah. Berarti hampir 2 kali lipat. Jadi kalau pengen tahu harga budak di masa silam itu berapa? Ya, kurang lebih antara 300-an sampai 500-an juta. Harga budak dulu ya. Sehingga Bapak bisa bayangin ya, Abu Bakar As-Siddiq membebaskan banyak budak. Itu berarti duit yang dikeluarkan banyak sekali. Bilal itu dibeli dengan harga 5 uqiyah. Bilal. Baik. Lalu setelah Barirah merdeka, Barirah dikasih pilihan. Karena kalau beda status, maka yang wanita ini berhak untuk milih lanjut atau pisah. Barirah milih pisah. Nah, Mughith mengemis cinta kepada Barirah. Sampai kemanapun Barirah itu pergi, Mughith, apa bahasa kita? Sudah ngintili kita aja. Masya Allah. Itu yang paling gampang ya. Buntuti sambil nangis sehingga dilihat banyak orang. Sampai Nabi SAW merasa kasihan dengan Mughith. Lalu beliau mengatakan kepada Barirah, qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan kepada Barirah, lau raja'atihi, kenapa engkau tidak balik lagi?
Lau raja'tihi, coba balik lagi dengan Mughith. Qalat, maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ta'muruni? Ya Rasulullah, apakah ini perintah? Kalau perintah kan enggak boleh nolak, karena ini perintah Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, innama ashfa', aku hanya ngasih syafaat. Aku hanya ngasih syafaat. Jadi ini bukan perintah, ya cuman saya kasihan sama si Mughith, ya, biar dia bisa balik lagi sama kamu. Qalat, kata Barirah, la hajata li fihi, aku enggak butuh Mughith. Sehingga terjadilah kisah bertepuk sebelah kaki. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Cintanya Mughith ditolak sama Barirah. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, syafaat di dunia. Sehingga misalnya si A melamar si B, tapi gantung, masih digantung. Karena si A ini enggak jelas. Pekerjaannya enggak jelas. Kemudian belum bisa meyakinkan posisi si B, akhirnya gantung. Nah, si A minta bantuan Pak Ki, tolong Pak Ki, mungkin jenengan bisa matur ke bapaknya, barangkali lamaran saya diterima. Masya Allah. Karena bapaknya itu duduk di sebelahnya, maka dengan mudah Pak Ki bisa mempengaruhi. Mbok kayak si A kayak ditompo dong, kayak cah HP dan seterusnya ya. Itu namanya apa? Memberi syafaat. Kalau dikabulkan jadi amal soleh. Inilah makna dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, sekarang ada yang bisa ngasih syafaat? Ya, dengan memberi hadiah. Ya, ayo ngerti dewe gitu ya. Ya, baik. Jawabannya sebenarnya mau tak sampaikan ini setelah ini. Jawabannya ada di hadis berikut ini. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya. Berarti syafaat di mana? Di dunia. Karena tidak mungkin ini di akhirat ya. Fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha, lalu si penerima manfaat tadi memberi hadiah kepada si pemberi syafaat, faqad ata baban adiman min abwabir riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Sehingga jawabannya apa? Riba ya. Hukumnya ya tidak boleh. Sehingga boleh memberi syafaat tadi, tapi enggak boleh ada bayaran, baik diminta maupun tidak diminta. Yang tidak diminta bentuknya hadiah saja tidak boleh, apalagi ngerti dewe. Ya, saya bantu Pak, tapi paham sendiri Pak ya. Baik, saya paham. Dibantu. Ini Pak sudah jadi. Siapa? Saya paham ini tidak boleh saya ngasih hadiah. Saya paham. Loh kan katanya Bapak paham. Iya saya paham Pak, seperti ini tidak boleh saya ngasih sesuatu kan. Ada salah satu kawan ya, dia tes SIM itu Masya Allah Pak. Dilanjutkan ya ini ceritanya. Umum. Itu berkali-kali gagal ya. Sampai akhirnya yang terakhir ditawari sama tugas. Ya saya bisa bantu Pak, tapi ya Bapak harus pengertian. Pengertian itu beliau minta, ya jangan diviralkan Pak ya. Ya sekarang kan zamannya medsos.
Yang kedua, ya nanti Bapak tahu sendirilah. Apa itu, Pak? Faqad ata baban aziman min abwabir riba. Berarti dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Ya, dosa besar. Ini tidak boleh. Ya. Sehingga syafaat dalam hal ini tidak boleh ada bayaran. Maka kita beri syarat di sini. Syarat syafaat di dunia. Yang pertama, apa tadi? Tidak boleh ada bayaran. Bayaran ini ya semakna dengan hadiah. Yang kedua, tidak boleh nabrak aturan. Tidak boleh nabrak aturan. Kalau ada aturan yang berlaku, ada apalagi misalnya hukum yang berlaku, maka tidak boleh ditabrak. Kita lihat di sini ya. Ini kasus pemberi syafaat tapi dalam rangka untuk menghilangkan hukuman yang sudah ditetapkan. Ini kan jadinya nabrak aturan. Ada seorang wanita yang mencuri di zaman Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Mekah. Dan wanita ini wanita mulia karena dia berasal dari Bani Makhzum. Pokoknya kalau bergelar Makhzumi bagi orang Arab itu kasta tinggi. Seperti Al-Hashimi itu juga kasta tinggi. Al-Makhzumi itu baninya Abu Jahal, Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Kemudian siapa lagi? Ummu Salamah, istri Nabi SAW juga dari Makhzum. Zainab itu dari Makhzum. Yang itu kasta tinggi. Nah, wanita yang nyuri ini dari Bani Makhzum. Fafazi'a qaumuha, akhirnya Bani Makhzum kaget karena diputuskan mau dipotong tangannya. Fafazi'a qaumuha ila Usama bin Zaid, maka mereka pun masyarakatnya mendatangi Usama bin Zaid, yastashfi'una, minta agar Usama bisa ngasih syafaat. Coba minta kepada Rasulullah SAW untuk membatalkan putusannya. Qala Urwah, kata Urwah perawi hadis, falamma kallamahu, ketika Usama menyampaikan itu kepada Nabi SAW, fiha, untuk menghilangkan putusan hukuman pencurian tadi, talawwana wajhu Rasulillah SAW, wajah Rasulullah SAW langsung berubah roman muka beliau. Faqala, lalu beliau bersabda, atukallimani fi haddin min hududillah, berani-beraninya kamu menyampaikan kepadaku untuk menggugurkan hukuman Allah. Qala Usama mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mintakan ampunan untukku ya Rasulullah. Sehingga memberi syafaat untuk menggugurkan hukuman tidak boleh. Maka melanggar aturan dalam pemberian syafaat hukumnya tidak boleh. Kalau enggak melanggar aturan boleh. Contoh Pak, saya punya perusahaan yang butuh karyawan. Terus Bapak punya anak belum punya kerjaan. Terus Bapak datang ke saya untuk minta tolong anak saya diterima jadi karyawan di perusahaan kamu. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Tapi permintaan Bapak enggak tembus. Akhirnya minta tolong sama Pak Nur Hadi. Jenengan kan ketua takmir, dekat sama Ustadz itu. Mbok nyuwun tulung anak kula niku mungkin bisa diterima di tempat perusahaan beliau. Nah, berarti beliau sebagai apa? Syafi'. Boleh enggak dalam hal ini, Pak? Kan tidak melanggar aturan. Itu adalah perusahaan pribadi saya. Maka saya punya hak mau merekrut siapapun terserah saya, mau membuang siapapun terserah saya. Lain halnya kalau itu milik negara, BUMN misalnya ya, atau milik daerah, BUMD, atau apalagi adalah ASN.
Boleh enggak ada syafaat di situ? Ya. Sehingga ada istilah titip anakku, titip anak. Ini titip apa, Pak? Titip itu titip apa? Nggih? Bapak tahu istilah titip? Itu titip apa? Wallahu a'lam. Just tip, Masya Allah, ya betul. Sehingga ada menerima just tip. Tapi just tip biar anaknya nanti keterima di anggota A, anggota B, anggota C. Nah, just tip kayak gitu gratis atau bayar? Bukannya gratis? Oh, namanya jasa titip tuh pasti bayar. Nah. Sampai ada yang jual tanah, ada yang jual sawah, ada yang jual. Sehingga memulainya saja itu dengan cara nggak normal. Bagaimana dia bisa bekerja dengan normal? Akhirnya target dia apa? Loh, saya dulu Bapak sampai adol sawah, sampai adol lemah kok. Targetnya balik modal. Nah, ketika target balik modal, ya mohon maaf ya, senior memeras junior. Junior jadi senior, ya gantian memeras senior, juniornya. Begitu dia naik jadi senior kan, gantian. Aku dhisik diperlakukan kayak gini, sekarang aku memperlakukan kayak gini. Sehingga dulu dia dizolimi, balas dolim itu tapi tidak tepat sasaran ke orang lain. Bukan balik ke yang mendolimi dia kan, tapi ke siapa? Orang lain. Terus seperti itu, sampai kapan itu putus? Akhirnya di antara mereka sendiri terjadi ketegangan. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Benturan di antara mereka itu kuat, Pak. Di antara mereka, Pak. Kelompok-kelompok yang kayak gitu, benturannya kuat, Pak. Tahsabuhum jami'an, orang luar menyangka itu sebuah kesatuan. Oh, coba Pak lihat tuh, kalau kerja kan tim bersatu, teamworknya sama atasannya, Masya Allah, selalu nunduk-nunduk. Wa qulubuhum syatta, tapi aslinya hatinya mereka itu bercerai. Itulah realita yang ada. Ayat Al-Quran yang menceritakan. Makanya kalau sampai dalam sebuah dunia kerja kok suasananya penuh dengan model kayak gini, nggak bakalan mungkin mereka bisa nyaman. Karena isinya cuman saling tegang, saling curiga, dan seterusnya. Nah, kita berharap semoga seperti ini bisa berakhir ya. Agar jangan sampai ada model peras memeras. Yang satu saya harus setor ke sana, saya harus setor. Ini maksudnya apa? Wallahu a'lam. Pun cekap Pak. Masya Allah, kajian pagi ini menegangkan. Karena di dalam Pak, jadi jeru itu karena di dalam kita, bukan di luar masjid. Baik, cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.